Galatia 3, 23 sampai 29, tetapi saya tidak akan baca semuanya karena ada beberapa bagian yang saya ambil lalu itu saya jelasin, saya jelaskan ya. Nah, Galatia 3, 23 sampai 24. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan so the law was our guardian, ya, atau tutor gitu ya, guardian, until Christ come that we might be justified by faith. Jadi sebetulnya pendahuluan dari Galatia ini mau bicara sebetulnya kita harus berterima kasih juga kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah Tuhan memberikan hukum Taurat menjadi satu bagian panduan kita sebelum Kristus datang. Panduan, pendidikan, pengajaran, juga tutorialnya barangkali begitu. Supaya pada waktu Kristus Sang Mesias itu datang, kita sudah langsung, oh ini dia penggenapannya. Oh ini karena kita sudah dipersiapkan oleh hukum Taurat. Nah, kata penuntun, karena saya tadi ketik dengan huruf besar semua, itu adalah ayat kuncinya. Kalau saya membaca Alkitab begini, kalau satu pasal mana yang menjadi pasal kunci? Kalau satu pasal, perikop mana yang menjadi kunci? Kalau satu perikop, ayat mana yang menjadi ayat kunci? Kalau satu ayat, kata apa yang menjadi kunci? Dan itu kata itu seringkali diulang-ulang tuh. Nah, kalau kata itu diulang-ulang, itu berarti kata inilah yang menjadi titik fokusnya yang mau kita dengarkan dan kita mau bahas. Nah, kata penuntun itu sebetulnya adalah bahasa Yunaninya adalah pedagogos. Pedagogos itu dari akhirnya menjadi kata apa itu teman? Pedagogi. Apa itu pedagogi? Kalau guru, kalau fakultas ilmu keguruan dan pendidikan itu pasti pedagogi itu. Bagaimana teknik mengajar, teori mengajar dan sebagainya ya. Jadi itu adalah ilmu pendidikan. Dengan demikian sebetulnya hukum Taurat itu mendidik kita, mempersiapkan hati kita, dan sayangnya Israel memang membuang itu. Ya, jadi siapa bilang sebetulnya hukum Taurat nggak berlaku sekarang? Berlaku, cuma nanti kita lihat basicnya itu akan berbeda, penggenapannya itu berbeda dan sebagainya. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat sebetulnya adalah ini dimulai dari 10 hukum. Siapa yang hafal? Jangan ada padamu online sampai yang terakhir apa? Ini bisa dengar semua ya orang ini bisa ya. Jadi jangan mengingini akan barang sesamamu. 10 hukum itu bagi saya dan dunia mengakui. Jadi 10 hukum ini adalah hukum pertama yang Tuhan berikan. Hukum moral yang Tuhan berikan. Hukum aturan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan di dalam perkembangannya yang kompleks dan dinamis, akhirnya dasar titah 10 hukum ini menjadi dasar dari semua hukum di dunia ini. Etika, moral, filosofi dan sebagainya. Agama apapun, ajaran apapun, Konfusianisme apapun, apapun. Kita akan melihat bahwa akarnya itu ada di dalam 10 hukum Tuhan ini. Dan Tuhan itu hebat ternyata. Dia adalah seorang desainer yang bagus sekali untuk bagaimana manusia diciptakan, tapi dia juga memberikan pimpinannya. Itu sebabnya yang berikutnya adalah mari kita masuk kepada inti, apa sih identitas anak Tuhan? Apa sih identitas murid Kristus? Anda murid Kristus, saya murid Kristus. Apa identitasnya? Kalau saya tanya begini, apa identitas orang Indonesia? Apa identitas orang Singapura? Kita punya itu, kita punya adabnya, kita punya culture-nya. Oke, apa sih identitasnya orang Chinese? Ada itu identitasnya itu. Ya, kita kalau pergi kemana-mana, oh ini pasti Indonesia nih, ini pasti Indonesia nih. Waktu saya ke Australia, ditanya sama majelisnya, Pak, Bapak tahu nggak mobil orang Indonesia sama mobil orang Australia bedanya di mana? Wah, saya nggak tahu, saya baru datang. Saya bilang, kalau mobil Indonesia tuh pasti di depan atau di belakangnya, di dashboardnya ada tisu, katanya seperti itu. Pasti ada tisu di depannya. Oke juga ya, terus ada tisu gitu ya. Nah, jadi ada identitasnya seperti itu. Demikian juga anak Tuhan, murid Kristus. Apa identitasnya? Yang pertama, dia harus menjadi seperti Kristus. Kalau ada pepatah bilang like father, like son. Betul ya? Jadi seperti Kristus kita. Nah, kata identitas dari kata bahasa Inggris artinya apa itu? Identity, ciri khas,
tanda-tandanya, jati dirinya yang melekat. Saya lebih suka jati diri itu ya. Jadi bukan tanda-tanda fisik, tapi tanda-tanda akhlaknya, moralnya. Dari situ ada kata identik, Bapak Ibu. Nah, kata identitas itu dari juga bahasa Latin essentitas, yang artinya apa? Being. Wah, ini lebih dalam lagi nih. Apa itu identity? Apa itu identitas? Identitas itu adalah beingnya kita. Nah, kalau bilang being itu berarti nggak bisa pura-pura, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa cuma seperti, nggak bisa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, inilah disebut sebagai, kalau kata identidem itu artinya apa? Repeatedly. You are what you repeatedly do. Ya, apa yang lu ulang-ulang. Kalau lu ulang-ulang yang brengsek, lu ulang-ulang yang jelek, itu jadi habit lu, itu jadi karakter Anda. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang baik, yang berulang-ulang melakukan kebaikan dan kebenaran, itu akan menjadi kebiasaan kita. Anak saya latih biasa, sampai sekarang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik tentu saja. Kita punya mesbah doa, family altar, ya, 2 anak, satu di sana, satu di mana, saya sama istri. Sekarang istri tidak ada gitu ya, istri ada di Jakarta. Yang satu di mana dan sebagainya. Dan 4 tempat kita by Zoom. Terima kasih ada teknologi. Sehingga kita bisa mesbah doa seperti itu. Anak saya susah sekali waktu dia umur mungkin 5-6 tahun. Waktu anak pertama. Papa mau doa sama mama. Ayo doa. Wah, gak mau, udah lompat-lompat segala macam. Lebih susah ngajar anak pendeta daripada anak majelis atau anak jemaat, Bapak Ibu. Ya udahlah, lu nggak mau ya, lu nggak mau doa ya, nggak apa-apa. Tapi waktu mama papa doa, karena pastori kita kan kecil, jadi ranjang itu, matras itu menjadi ruang doa kami, chapel gitu. Oke, kalau lu nggak mau doa nggak apa-apa. Tapi waktu papa mama pegang tangan doa, lu jangan ganggu papa mama. Oke, kamu boleh keluar kamar, boleh main di luar sama mbak, silakan. Tapi jangan lompat-lompat, dorong-dorong badan papa, lompat-lompat punggung begini segala macam. Karena papa mama lagi doa. Setiap minggu malam. Doa. Boleh keluar. Gak mau doa gak apa-apa. Itu repeat terus, lakukan terus. Sampai satu saat saya merasa, saya ngintip gini nih. Oh, ada yang duduk di sebelah saya gitu. Itu anak duduk di sebelah. Dan dia ikut doa. Until now, sampai sekarang. Saya suruh, enggak. Lu gak mau ikut doa gak apa-apa. Tapi jangan ganggu papa mama mau doa. Dan kita bergilir doanya. Jadi minggu, sekarang kita ganti jadi Senin gitu ya. Jadi Senin malam saya, Senin pertama, Senin kedua istri, Senin ketiga si sulung, Senin keempat si bungsu. Senin kelima mantu, ya mantunya juga ikut. Mantunya keluarga nggak pernah doa, karena dia mertuanya pendeta, jadi doa dia sekarang. Ya, makanya jangan cari besan pendeta. Saya nggak suruh loh. Dia duduk sendiri. Dia mau berdoa karena lihat itu, repeat itu diulang-ulang, Bapak Ibu. Dan itu menjadi habitnya dan sebagainya. Ya. Maka orang Kristen itu bukan hanya knowing, bukan hanya tahu, bukan hanya doing, tapi being. Itu problemnya. Kalau kita knowing-nya terlalu banyak, Anda orang Farisi, saya orang Farisi, Anda ahli Taurat, saya orang ahli Taurat. Debatnya pinter apanya, tapi nothing to do, nggak menjadi. Kalau kita itu doing, itu nggak awet. Di depan orang kita bisa berperilaku rohani sekali, tapi di belakang orang ketika sendirian kita tidak pernah lagi menjadi seperti Kristus, tapi menjadi manusia lama kita sendiri dan sebagainya. Saya bisa jelasin, ini loh sepeda, ini loh sepeda, ini loh sadelnya, ini loh bannya, ini loh. Semua saya bisa jelasin bagaimana bersepeda, dan saya juga bisa naik sepeda, ya oke, ya, tetapi bukan pesepeda ulung. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana nih? Yesus itu adalah Tuhan yang guru luar biasa. Dia mengajarkannya dengan apa? Dengan contoh hidup dia. Di mana ada Tuhan, di situ ada murid. Di mana ada murid, di situ ada Tuhan dan sebagainya. Dia ini loh caranya melihat seperti itu. Maka Anda orang tua di rumah,
adalah guru yang terbaik dengan contoh hidup Anda di rumah dan sebagainya. Bukan teori sepeda tuh begini, enggak. Saya naik sepeda langsung, kan anak lihat dan sebagainya. Itulah maka Tuhan bilang being a Christian, bukan knowing about Christian, bukan doing like a Christian. Ya, siapa bilang? Sorry nih, ini liturgosnya kan apa liturgos lagi ya? Singer, biasa di sini disebut singer ya. Ini penyanyi ini apa namanya sebutnya di sini? Singer ya. Itu siapa bilang mereka bisa? Bisa mereka. Tapi orang Kristen bisa, orang non Kristen bisa nggak? Sorry ya, saya nggak nyebut gerejanya nih. Tapi bukan mainstream lah pokoknya. Kekurangan pengerja, kekurangan aktivis. Ini hebat nih. Dari pagi sampai sekarang singer terus, ya. Mereka udah berjanji kalau GKY 1 hari minggu 5 kebaktian, mereka akan nyanyi terus 5 kali. Luar biasa. Ya. Ini kekurangan aktivis. Sorry ya, apa yang dia lakukan? Dia hire penyanyi-penyanyi yang bukan Kristen. Suaranya bagus di sini nyanyi. Keren suaranya. Tapi mereka bukan Kristen. Dan mereka bisa angkat tangan begini. Sentuh hatiku, semua di bawah nangis. Dan they don't know itu adalah bukan orang Kristen. Pulang selesai, ketemu saya. Waduh sudah, nangis merokok lagi ya segala macam gitu segala. So what? Kita mau apa? Saya bilang saya nggak hakimi mereka lah, karena banyak orang Kristen yang Kristen juga begitu seperti. Sorry, pendeta juga banyak begitu. Abis khotbah dia turun dan hidupnya juga nggak karuan dan sebagainya. Dan itulah tantangan bagi kita, saudara-saudara. Kita bukan knowing, kita bukan being. Sorry, kita bukan doing, tapi kita being. Saya bisa loh bertingkah laku seperti suami, tapi saya tidak akan pernah menjadi suami. Bahaya, Pak. Saya bisa. Banyak orang menjadi suami. Bukan. Dia hanya, oh ya saya menikah ya. Oh ya saya bertingkah laku seperti suami. Tapi dia bukan suami yang asli. Betapa pentingnya esensi itu, being itu, Bapak Ibu. Maka Thomas Kempis itu bilang begini, Tuhan ingin kita percaya, melihat dan belajar menjadi. Bukan belajar ngikut, enggak. Bukan belajar mempelajarinya, tapi kita menjadi imitasinya. The imitation of Christ. Agustinus bilang apa? The imitation of Christ as the fundamental purpose of Christian life. Apa tujuan kita hidup sih? Menjadi betul-betul, bukan bertingkah laku, gitu ya. Ada suaranya bagus sekali karena dia bukan Kristen, ya. Tapi ada suaranya mungkin nggak terlalu bagus, tapi dia menyanyi dengan hidup dia. Di satu gereja ada seorang oma yang pendoa syafaat. Cuma dia pegang tangan saya itu bilang, saya doain ya, itu bisa saya menangis betul-betul. Karena dia betul-betul menjadi pendoa syafaat. Ya. Makanya menjadi pendeta tuh berat sekali tantangannya. Kalau ada jemaat bilang, Pak saya lagi sakit, saya lagi banyak pergumulan. Lalu biasanya bilang apa? Saya doain ya. Itu kalimat klise, betul gak didoain? Karena kalau kita bilang, saya doain ya, itu janji, itu nasar, itu utang. Dan kita mesti doain orang itu. Dan kalau kita doain itu, apa konsekuensinya? Doa makin panjang jadinya. 10 menit jadi 15 menit. Waduh kita mesti, kadang-kadang saya catat ini minta doa. Makanya jadi panjang dan sebagainya. Tapi ya gak apa-apa. Karena saya belajar untuk menjadi pendoa syafaat. Bukan berpura-pura berdoa dan sebagainya. Ya, maka kita tuh adalah belajar berjuang menjadi imitasinya Yesus Kristus. Maka identitas dalam bahasa Yunani itu adalah autentik, asli loh, nggak dibuat-buat loh, asli loh. Saudara lihat rambut saya, ini asli atau palsu? Net. Asli, gue bilang palsu awas ya. Asli ini rambut ya.
Asli nih rambut. Bukan palsu, Bu. Jadi kalau saya bilang gini, kalau saya bertingkah laku seperti ini asli nggak nih? Saya bilang kepada anak saya, papamu asli nggak ngomong begini? Tulus nggak ngomong seperti ini? Asli, Pak. Tulus, Pak. Iya, berarti Anda tahu dan Anda percaya kepada papamu. Maka identitas dasar setiap orang Kristen itu adalah ciptaan baru, anak Allah, dan yang terakhir itu adalah satu iman kepada Yesus Kristus. Anak Allah, ciptaan baru. Nomor satu tuh ciptaan baru. Ya, oke. Yang kedua adalah identitas anak Tuhan, identitas murid Kristus adalah identitas anak-anak Tuhan adalah tunduk, setia kepada Kristus. Saudara-saudara tahu kata taat, obey, taat. Taat itu terdiri dari dua kata, submit dan faithful. Apa itu submit? Bukan pertama-tama bukan submit kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tapi kata ini sebetulnya mengandung pengertian menundukkan diri sendiri untuk tunduk kepada Kristus. Dan kalau tunduk kepada Kristus itu baru bisa setia. Orang mungkin setia, tapi dia tidak tunduk. Dia tidak mampu menundukkan diri sendiri. Maka itu kosong. Ini dua komplit seperti satu mata uang, dua sisi. Orang yang tunduk, dia menundukkan diri sendiri, baru dia bisa taat. Dia tidak mungkin taat kalau dia tidak menundukkan diri sendiri. Dia mungkin bisa setia, tapi itu bukan kesetiaan yang asli dan sebagainya. Maka kata submit itu sebetulnya kata kerja. Saya berjuang. Maka paling berat itu saya berjuang menundukkan diri saya. Apa yang kita tundukkan? Sifat lama kita, kebiasaan lama kita, karakter lama kita. Apa yang mengganggu relasi kita, apa yang mengganggu jati diri kita. Itu kita berusaha tundukkan. Itu kan istilah militer ya. Seorang, makanya Paulus selalu memakai istilah tentara ini loh. Ya, tentara. Kalau dia sudah menjadi tentara, dia berarti sudah menyerahkan hidup dia. Dia sudah menyerahkan masa depan dia kepada negara. Dia nggak bisa bilang tidak. Coba lihat tentara kalau ditanya. Berapa anakmu? Siap. 3, komandan. Di mana tinggalmu? Siap. Daerah situ, komandan. Apakah kamu bersedia diutus? Siap. Nggak bisa bilang nggak siap. Itu hamba Tuhan juga begitu. Ketika saya menyerahkan diri, ya juga hamba Tuhan yang lain, seumur hidup menyerahkan diri menjadi seorang full timer, maka kita nggak bisa. Maka saya bilang dulu pertama kali setelah ditabiskan jadi pendeta agak nyesel sebetulnya. Karena hampir semua apa yang saya inginkan itu saya nggak bisa lagi lakukan. Maka banyak anak pendeta nggak mau jadi pendeta. Mengapa? Karena papanya lebih sayang kepada jemaat, lebih perhatian kepada jemaat daripada kepada keluarganya. Siap. Coba perhatikan. Siap. Musa doain ya. Siap. Kita nggak bisa bilang Musa doain ya. Lu doain sendirilah. Lu orang Kristen macam apa sih? Nggak bisa juga. Siap. Kita selalu siap, istilah seperti itu. Nah, taat itu artinya apa? Kita tunduk. Persoalan kita kenapa nggak bisa taat? Karena kita nggak bisa menundukkan diri kita sendiri. Coba hukum pertama sampai 10 hukum. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah submit. Itu adalah tundukkan dirimu sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, wajib engkau tundukkan dirimu dan hanya engkau percaya kepada satu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau tunduk, dia adalah satu-satunya, the only one, satu-satunya juru selamat. Lu mau percaya nggak percaya, suka atau tidak suka, rasional atau tidak, itu adalah Allah satu-satunya. Nah, kita menundukkan. Nah, kegagalan Adam dan Hawa, kegagalan bangsa Israel itu pertama-tama adalah karena dia tidak mau menundukkan dirinya untuk tunduk kepada Tuhan dan dia mau menjadi Tuhan dan sebagainya. Maka hukum yang kelima, hormati orang tuamu. Kalau 1 sampai 4 bisa, 5 sampai 10 aman. Bisa. Makanya orang muda yang kaya di Alkitab, di mana persoalannya? Aku sudah lakukan itu, jangan membunuh. 5 sampai 10 dia sudah lakukan, tapi 1 sampai 4 dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak mampu tundukkan itu. Bapak Ibu tahu kalau orang-orang yang
kena narkoba, drugs itu. Tahu ya? Kalau dia lagi ketagihan itu disebut apa? Ya ini jangan jawab sih, saya tahu karena ini semuanya orang-orang bersih, semuanya orang bagus semuanya, bukan mantan ya. Saya pernah kunjungi satu jemaat yang masuk rehabilitasi. Kasihan kalau orang lagi sakau. Kasihan. Kalau lagi ketagihan tuh kasihan sekali. Maka dia baru masuk, dia dimasukkan ke ruangan isolasi. Itu semuanya safety itu. Jerujinya semua safety. Supaya pada waktu dia sakau, dia bentur-benturkan kepala ke jeruji atau ke tembok, itu safe semuanya. Aman semuanya. Jadi saya kunjungi itu pada waktu itu dia lagi sakau. Kasihan Pak. Makanya jangan sampai lah kita ya. Ada yang kena lah seperti itu. Sakau dia. Kalau lagi kepengen tuh sabu itu. Masukkan, dia bisa buka baju. Dia bisa terus, dia teriak-teriak. Dia bisa bentur-benturkan. Itu lagi nagih tuh. Dia lihat, Pak Pendeta, kasih saya minta hari ini tolong saya. Terus dia bentuk bisa 3-4 jam loh begitu terus. Akhirnya saya panggil petugasnya, Pak kasihlah, kasihan gitu loh. Kasih dah, berapa kayak 0,5 gram kayak kasih dah, kasih. Nggak bisa Pak Pendeta. Nah, pendeta selalu kasihan tapi kan bahaya nanti gitu ya. Tentang pendeta selalu belas kasihan. Biar aja Pak, nanti 3-4 jam dia akan kecapean. Begitu kecapean dia akan tergeletak. Dan dia akan tidur di situ. Karena udah terkuras energinya semuanya. Nanti dilihat nih Pak. Mungkin setelah dia lepas, maka dia boleh keluar tuh dari isolasi. Mungkin kita lihat nanti kalau udah gejala awal gitu masuknya 3-4 hari dia akan sakau lagi. Tapi kalau kita tahan dia seperti itu, mungkin seminggu sakau. Kalau dia bisa tahan lagi, mungkin 2 minggu baru sakau. Kalau tahan lagi, mungkin sebulan. Lama-lama baru sembuh Bapak Ibu. Tapi apa pelajarannya? Dia mesti bisa menaklukkan dirinya sendiri. Maka Matius 16 bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia mesti apa? Memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Yesus sudah pikul salib kita. Dan jangan seterusnya terus suruh Tuhan Yesus pikul terus. No, giliran kita pikul salib kita dan menyangkal diri kita. Say no untuk apa yang kita mau yes. Tapi juga sebaliknya say yes untuk apa yang sebetulnya kita no. Itu baru hebat Bapak Ibu. Saya tidak mau marah. Kenapa? Karena saya tidak bisa marah. Itu bukan sejati Bapak Ibu. Saya mau selingkuh. Karena saya memang sudah tidak bisa lagi. Itu bukan. Tapi saya bisa. Tapi saya tidak mau. Itu lebih berat. Saya mau marah nih. Saya mau marah. Saya tahan diri. Itu baru penyangkalan diri. Orang yang tidak marah karena tidak bisa marah, itu bukan sejati. Tapi orang yang tidak marah karena dia mengendalikan dirinya, itu baru orang yang hebat. Orang yang bisa mau nih, kepengen sakau nih betul-betul, kepengen banget begitu ya. Tapi dia bilang, oh enggak, ini bahaya. Maka dalam nama Yesus, saya rela tidak melakukannya. Demi kemuliaan Tuhan, demi keluarga, demi gereja, demi Kristus. Maka saya sangkal diri. Itu. Jangan bawa kita ke dalam pencobaan seperti itu. Saya banyak berubah hidup dari sejak percaya Yesus Kristus. Tapi saya banyak lagi berubah setelah saya menikah. Istri banyak mengubah saya. Tapi saya banyak berubah lagi setelah saya jadi pendeta. Malulah namanya pendeta. Nanti kalau ketemu di jemaat, udah khotbah kemana-mana, saudara kenal saya, tapi saya nggak kenal saudara. Nggak ingat wajah saudara. Tapi tiba-tiba melihat itu, kok pendeta. Saya lebih lagi banyak berubah setelah saya punya anak.
Saya nggak mau anak saya malu punya bapak seperti begini. No, saya cuma mau dia bangga karena punya papa seperti ini. Itu sebabnya setelah jadi pendeta sebetulnya hampir semua hobi saya, keinginan saya, seolah-olah saya udah mati rasa untuk semua keinginan itu. Pak, Bu, saudara-saudara, kita nggak mungkin bisa taat kalau kita nggak tundukkan dan taklukkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tundukkan, itu salib tuh. Kalau kita sakau terus tuh, itu salib yang kita mesti pikul terus menerus Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa menang pikul salib itu, kita bisa memenangkan banyak orang di sekitar kita dan sebagainya. Yang ketiga, percaya Yesus hanya kepada Kristus, satu-satunya juru selamat. Galatia 6, Galatia 3, 24 sampai 26. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hanya percaya satu Tuhan saja. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa dan menyelamatkan kita. Dan setelah itu kita membawa diri kita untuk submit dan faithful kepada Kristus berdasarkan apa? Kasih. Kita nih hutang kepada Tuhan, Pak. Tadi pagi siapa namanya? Pak Nanang ya, Nanang atau Danang? Nanang ya. Pak Nanang tanya saya, Pak Theo, ada nggak yang berubah setelah sembuh dari cancer? Itu pertanyaan keren betul-betul ya. Ada nggak yang berubah setelah sembuh dari cancer? Saya bilang ada, Pak. Dia tanya gini, ada nggak yang berubah dari sikap, dari spirit pelayanan seperti itu? Saya bilang ada, Pak. Apa yang berubah? Satu, saya semakin giat, kalau nggak mau dikatakan semakin gila di dalam pelayanan. Enam kali kemo, 3 kali kemo selesai, 3 kali kemo sudah clear, tapi harus komplit sampai 6 tuntas. Setelah saya dinyatakan sembuh, kepala masih botak. Saya sudah terjun lagi ke gereja, jemaat bilang, majelis bilang, udah Pak istirahat Pak. No, istirahat Pak, istirahat Pak. Kami ngerti Pak. Enggak, saya harus melayani. Saya harus khotbah. Saya harus ikut rapat. Saya harus pelawatan lagi. Saya memberi kekuatan kepada mereka. Oh ya, kata Pak Nanang, ya. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Satu, karena saya merasa berhutang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, itu bukan berarti supaya saya pergi jalan-jalan kia-kia lalu menikmati, enggak. Itu ada tugas yang harus dituntaskan. Yang kedua, saya berhutang kepada jemaat. Ya, berapa puluh ribu, hampir 100 ribu itu untuk membiayai pengobatan saya. Dan saya berhutang kepada jemaat dan saya berhutang kepada Tuhan. Kalau dia sudah sembuhkan dan selamatkan saya harus lebih gencar, lebih giat lagi kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan katanya. Ini pertanyaan Pak Nanang itu yang, oh iya baru gue sadar juga. Ada satu perasaan berhutang kita. Hutang Kristus membebaskan kita. Kristus menyelamatkan kita. Darahnya menyucikan kita. Itu hutang yang kita mesti bayar. Hutang yang gak mungkin bisa terbayarkan oleh apapun juga. Saudara berhutang kepada Tuhan. Hanya diminta pelayanan, kita gak mau. Hanya diminta ikut menumbuh kembangkan iman kerohanian kita. Kita gak bersedia. Padahal kita berhutang sebetulnya, Pak. Hutang itu gak bisa dibayar sampai kapanpun. Saya menyadari, saya gak bisa bayar hutang itu sampai kapanpun. Cuma saya minta kepada Tuhan yang kedua, kalau boleh, no relapse, gak relapse lagi cancer itu Tuhan. Oke, 5 tahun saya bisa lolos selama-lamanya, biarkan. Tetapi kalau toh kambuh lagi, enggak, saya akan terus melayani Tuhan. Dan saya gak akan pernah melupakan darah Kristus. Karena apa? Saya tetap percaya kepada Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Identitas anak Tuhan yang terakhir adalah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus.
Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Galatia 3 ayat 27 sampai dengan 29. Karena semua orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan, itu seperti baju itu loh. Ya, tapi baju itu sebetulnya telah mengenakan seperti kulit gitu loh. Udah menempel ini, nggak bisa lagi dilepas gitu ya. Mengenakan Kristus, memakai Kristus, menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita dan sebagainya. Dalam hal inilah tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Dan saya suka dengan garis merah yang saya cetak merah itu. Kita sudah memakai Kristus itu loh. Saya udah pakai cincin nih. Ini cincin pernikahan. Saya udah pakai nih cincin ini. Dan sekali saya pakai, itu saya selalu iseng lihat siapa nama yang ada di dalam itu. Satu kali saya kaget. Saya suka bercanda sama istri. Saya copot cincinnya, coba lu lihat nama siapa ada. Nama istri saya kan Lydia. Dia juga suka bercanda. Loh, kok namanya Mariam? Lu jangan bercanda loh. Enggak. Itu saya suka lihat di Lydia. Dan selalu happy kalau wedding anniversary kita pergi berdua just for staycation. 1 malam aja di hotel. Dan kita bisa kembali mengikrarkan janji nikah di atas ranjang itu. Setia sampai maut memisahkan kita. Iya ya, hampir aja maut memisahkan kita ya. Maut kanker maksudnya itu ya, hampir saja memisahkan kita. Apa itu? Saya sudah memakai cincin ini. Berarti di dalam jiwa saya juga ada Lydia. Dan saya harus komit, submit, dan setia. Setia, kasihi, tunduk, itu berarti kita memuliakan Tuhan dan sebagainya. Ya. Apa artinya mengenakan di situ? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup menyerahkan, tunduk kepada Tuhan. Itu berarti membuka hati supaya Tuhan masuk, hadir, dan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dipengaruhi oleh Yesus Kristus, maka seluruh sistem kekristenan, standar kekristenan, kekuatan Roh Kudus itu menjadi sistem dan menjadi standar dalam kehidupan kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup diatur oleh Roh Kudus dan sebagainya. Itu sebabnya ada banyak hal yang ya udahlah, nggak ada penyesalan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ada banyak watak karakter kita yang berubah dan dirubah oleh Tuhan. Itu menjadi murid Tuhan yang setia. Apa akibatnya kalau dipimpin oleh Roh Kudus? 1, internal transformation. Kehidupan seorang Kristen itu sama seperti born again. Apa itu lahir baru? Dia punya integrity sekarang. Integrity itu apa? Kata dan perbuatan dekat sekali. Ada orang kata dan perbuatan jauh. Ada Amsal bilang, ada orang yang gak bisa dipegang omongannya. Ada orang yang gak bisa dipercaya omongannya. Ada orang yang gak bisa dipegang. Karena selalu kalau janji dia langgar, janji dia langgar, janji dia langgar. Orang yang tidak baik sebetulnya. Di dalam bisnis kita seneng kalau bisnis itu dengan orang yang bisa dipegang omongannya. Papa saya tiba-tiba bisa ngomong gini, "Mah, kasih." Temennya pinjam uang. Mungkin dulu, bukan mungkin ya, dulu 2 juta tuh besar sekali gitu. Kasih pinjam. Mama saya bilang, "Lu gila, kasih pinjam temen lu gak ada secari kertas apapun." Enggak, dia bisa dipegang omongannya. Maka orang yang berhutang itu adalah ujian daripada sebuah kepercayaan. Dia pasti bayar. Kalau dia bilang minggu depan dia bayar. Kalau dia bilang 2 minggu dia bayar. Kalau dia bilang cicil tepat dia bayar. Betul, seminggu kemudian dibawa 2 juta. Kalau dia udah janji, aku setia kepadamu. Kalau udah janji, aku ikut Tuhan. Kalau aku udah janji pelayanan, tidak mentok di tengah jalan lalu kita mengajukan pengunduran. Enggak, saya ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, itu orang yang bisa dipegang omongannya. Dan enak sekali kalau berteman dan bersahabat. Dan menikah barangkali, pacaran dengan orang seperti itu. Wah. Saya akan ke rumahmu ya.
Jam 7 malam. Ditungguin jam 7 malam sama pacarnya. Nggak datang-datang. Oh nggak datang? Jam 7 malam bulan depan maksudnya dia bilang gitu. Susah juga kalau ngomong gitu ya. Jadi apa? Ya bisa dipegang omongan itu. Nah yang kedua adalah honesty. Keterbukaan, ketulusan. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang pertama dia punya Tuhan. Yang kedua adalah dia tidak punya utang. Itu orang paling bahagia. Utang produktif bolehlah, utang konsumtif jangan. Gitu. Yang ketiga orang yang paling bahagia adalah orang yang gak punya rahasia. HP saya gak ada PIN. Istri saya buka, anak saya buka dan sebagainya. Buka aja, gak ada rahasia. Boleh dicek. Nggak ada porno-pornoan di HP ini. Boleh cek nih. Satu kali saya pimpin retreat ya. Semua anak SD kelas 6 loh. SD kelas 6 pak, bro, sis. Kumpulin semua HP-nya. Taruh di depan. Kaget kamu kumpul semuanya. Bukan hanya soal kalau lagi denger ceramah pegang-pegang gini. Enggak, susah sekali sekarang kalau gitu. Akhirnya kumpulin semuanya. Gurunya periksa. Ngeri pak. Kelas 6 SD loh, HP-nya itu sudah penuh dengan foto-foto yang mengerikan. Terus gurunya bilang, Pak Theo, aduh Pak. Dari 40 murid, ada 30 yang HP-nya horor Pak. Terus saya bilang, kayak apa sih horor? Coba dong lihat. Aja gue juga lihat jadi seperti itu ya. Enggak cukup, saya tahu kurang lebih seperti itu. Ayo berani nggak cek HP kita? Ada gambar apa di situ? Install apa di situ? Program apa di situ dan sebagainya. Ngapain lo ke kamar mandi bawa HP? Supaya gampang pak ke belakangnya, turunnya gampang. Apa maksud turunnya? Tanam sahamnya gampang kan seperti itu ya. Ya oke lah, gue percaya. Yo, nggak ada keterbukaan. Yang ketiga adalah morality. Tata susila, aturan, etika dalam berperilaku, berinteraksi, bersosialisasi, itu ada aturannya, ada tata nilainya, ada kebenarannya, ada moralitasnya. Itulah lahir baru. Apa sih saya lahir baru? Bukan dari tidak pernah ke gereja lalu ke gereja, tidak pelayanan. No, lahir baru itu adalah Anda punya morality yang baik, Anda punya honesty, Anda punya integrity. Dan orang yang lahir baru itu bekerja enak, bergaul enak, melayani enak. Dan dia mungkin nyanyi sederhana sekali, tapi itu mengandung kuasa Roh Kudus yang bisa menggerakkan orang dan sebagainya. Memakai perspektif Kristus dalam seluruh kehidupan duniawi. Jangan Kristen tapi perspektifnya lain loh. Ada banyak orang Kristen perspektifnya saya pikir itu bukan Alkitabiah. Hati-hati Pak. Siapa yang menguasai pikiran kita? Kalau kita pakai kacamata hitam, semua jadi hitam. Pakai kacamata hijau, semua jadi hijau. Tergantung mindset kita melihat seperti apa Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu Paulus bilang dalam Roma 12. Dia tegaskan. Pertobatan itu dimulai dari melayani, bukan. Tapi dari berubah mindset kita. Bagaimana kita melihat uang? Bagaimana kita melihat wanita? Bagaimana kita melihat anak? Bagaimana kita melihat pekerjaan? Itu mindsetnya semuanya sudah berubah. Uang ini adalah anugerah Tuhan. Uang ini adalah pimpinan dari Tuhan. Saya harus memuliakan Tuhan dengan uang ini. Saya harus memuliakan Tuhan dengan seksual saya. Saya harus memuliakan Tuhan dengan anak-anak saya. Saya harus memuliakan Tuhan dengan pekerjaan saya dan sebagainya. Di mana aku hadir, di situ Kristus nampak dan terlihat dan sebagainya. Mindset yang berubah. Itu makanya identitas anak Tuhan. Yang pertama, dia menjadi seperti Kristus, imitasi Kristus. Dia menjadi ciptaan baru. Dia anak Allah, satu dalam Kristus dan imitasi Kristus. Yang ketiga, dia tunduk. Dia menundukkan diri terlebih dahulu. Pikul salib, menyangkal diri. Say no, saya kepengen banget. Ini hobi gua, ini gua ngebet banget nih. Gua udah sakau nih, kepengen nih gitu ya. Bernostalgia dengan Mesir nih. Kepengen balik lagi ke Mesir nih. No, itu menyangkal diri.
Itu sakau kita bisa atasi itu Bapak Ibu. Dan barulah kita bisa setia. Dan itu baru kita bisa obey, baru kita bisa tunduk. Yang ketiga, percaya Kristus, satu-satunya juru selamat. Yang keempat, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terjadi transformasi. Mulai integritas itu ada, ya, keterbukaan, honesty itu ada moralitas juga. Dan dia mulai memakai perspektif Kristus. Jangan hanya bertanya, kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan izin? Kalau lagi sedih, ada apa? Kalau dikasih uang 1 miliar, kita nggak pernah bertanya, ada apa nih Tuhan? Enggak tuh. Happy aja gitu. Enggak. Dikasih uang begitu banyak, ada apa nih Tuhan kasih berkat seperti ini? Dikasih kehilangan, ada apa Tuhan seperti itu dan sebagainya. Maka Bapak Ibu perhatikan ini. Saya mungkin juga di awal-awal kekristenan, saya cuma pegang nomor 3. Saya cuma percaya Yesus saja, satu-satunya juru selamat. Tapi apakah menjadi ciptaan baru? Jauh. Apakah anak Allah? Jauh. Apakah satu dalam Kristus? Jauh. Apakah saya tunduk? Oh enggak, jatuh bangun. Jauh. Setia? Tidak. Apakah terjadi internal transformation? Tidak. Apakah perspektifnya sama seperti sebelum percaya Tuhan? Maka hari ini kita pulang selesai ibadah ini. Maka saya bukan hanya percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi saya adalah anak Allah. Dan kalau identitas ini tidak punya, 1, 2, dan 4 tidak punya, maka sesungguhnya saya bukan seorang anak